Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Pada minggu sebelumnya, saya mengulas bagaimana saya mengaplikasikan sistem RDF yang berfungsi sebagai sistem mekanis di kolam beton saya. Pada minggu ini, saya fokus untuk menyelesaikan semua instalasi, baik itu pemipaan, pemasangan RDF, tes listrik, dan segala macamnya, untuk fokus melakukan running water test flow di minggu ini. Untuk saluran air masuk, yaitu air yang dipompa dari samteng menuju ke dalam kolam budidaya, saya menggunakan sistem Venturi. Bisa dilihat di sini, ini semua sifatnya masih uji coba. Jadi saya baru mengaplikasikan 2 buah sistem Venturi dari jumlah total 3 keran air yang terpasang di setiap kolamnya. Untuk membuktikan apakah sistem Venturinya dapat bekerja dengan baik dan sesuai ekspektasi, saya melakukan pengisian kolam terlebih dahulu. Untuk dapat melihat apakah sistem Venturi dapat bekerja dengan optimal dan sesuai dengan harapan, maka air kolam ini harus diisi hingga full. Untuk mengisi 1 buah kolam beton, saya memerlukan waktu antara 4-5 jam. Melakukan pengisian air hingga penuh juga bertujuan untuk melihat apakah aliran air yang dikeluarkan dari pipa SLO dapat semuanya mengalir dengan baik dan benar sesuai harapan ke dalam RDF, dan apakah air dari dalam RDF bisa keluar dan mengalir ke filter-filter selanjutnya. Saat ini kondisi air sudah full, bisa dilihat air sudah keluar melalui pipa SLO dan air sudah dialirkan ke dalam RDF. Dan juga bisa dilihat di sini, air dari dalam RDF juga sudah mampu mengeluarkan air untuk dilanjutkan ke dalam filter selanjutnya. Langsung saja, untuk memulai pengetesan, saya akan langsung menyalakan pompa air, yang mana air ini akan mengalirkan yang sudah tertampung dari samteng menuju ke dalam kolam budidaya. Kita bisa sama-sama lihat hasilnya di sini. Dari pengamatan saya, udara yang disemburkan melalui pipa Venturi ini kurang maksimal. Entah kenapa, saya kurang puas dengan hasilnya dan saya mengambil keputusan untuk mengganti semua pipa Venturi menjadi seperti keran pancuran biasa agar lebih memaksimalkan percikan air yang ada di dalam permukaan. Setelah melalui beberapa kali pengetesan, rasanya dengan menggunakan Venturi yang awalnya saya gunakan di kolam ini, jadi seperti model ini. Jadi aliran air akan masuk dari sini menuju ke sini, tapi di sini ada penyempitan. Dan penyempitan ini diharapkan mampu membuat sedotan dan menyerap angin yang ada di sini, sehingga akan keluar semburan udara yang disedot dari atas sebelah sini. Tapi entah kenapa tidak berhasil sesuai dengan ekspektasi saya. Makanya kemudian semuanya saya ganti kembali menjadi semprotan seperti biasa yang saya gunakan di kolam fiber sebelumnya. Saya juga tidak tahu kenapa Venturi yang beberapa kali saya gunakan ini selalu gagal. Mungkin ilmu saya kurang, atau mungkin peralatannya yang kurang memadai. Mungkin seharusnya jika ingin menggunakan metode Venturi seperti ini, kita tidak lagi menggunakan pompa air untuk melakukan pengaliran air dari samteng menuju kolam, tapi harus dengan menggunakan jet pump. Tapi saat ini saya rasa untuk menggunakan jet pump, biaya terlalu besar. Karena pertama dari sisi listrik tentunya lebih boros, dan jet pump saya rasa tidak bisa menyala selama 24 jam. Jadi inilah hasil akhirnya. Kita akan coba running test waternya dan melihat bagaimana semburannya.
Oke, saya rasa ini sudah jauh lebih baik daripada saya menggunakan sistem Venturi. Jadi semburannya juga lumayan kencang. Dan saya rasa ini sudah cukup untuk membuat air bergejolak. Karena dengan bergejolaknya air akan terjadi proses yang namanya gas exchange, yaitu mengeluarkan karbon dioksida dari dalam air dan bertukar dengan oksigen. Kemudian nanti saya juga akan melakukan instalasi untuk peletakan pompa udara di setiap ujung kolam ini. Saat ini belum, karena saat ini saya masih fokus untuk melakukan pengetesan dari aliran air itu sendiri. Karena aliran air tidak ada hubungannya dengan pompa udara, jadi ini saya pastikan aliran air oke terlebih dahulu, baru saya akan melakukan instalasi untuk pemasangan pompa udaranya. Saya akan menggunakan Resun LP100 lagi untuk di kolam ini. Kita bisa lihat di sini air yang disemburkan dari samteng akan membuat overflow di kolam ini, dan overflow ini akan membuat aliran air mengalir di sepanjang pipa ini, kemudian dialirkan ke dalam RDF. Oke, sekarang kita akan mengulas bagaimana RDF bekerja. Pada dasarnya, air yang berasal dari kolam akan dialirkan langsung menuju kotak RDF ini. Lalu kemudian dia akan disaring, jadi di sini ada semacam wadah yang berisi saringan dan kotoran akan menempel di sana. Dan secara berkala, kotoran-kotoran yang menempel tadi akan disemprot dan dikeluarkan langsung menuju ke pipa pembuangan yang ada di sini. Kita akan lihat timernya sekitar 30 detik lagi, mesin ini akan bekerja. Kita akan lihat sama-sama, kita tunggu 30 detik dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, mesin akan bekerja. Dan dia akan mati selama 10 detik dari pertama kali dia berputar dan menyemprotkan air. Tapi itu semua bisa disetting sesuai dengan keinginan saya. Per hari ini, saya memulai melakukan testing running water untuk kolam beton. Saksikan terus perkembangan video kolam beton ini hanya di channel Nilaku.